Good people, jumpa lagi. Tadi kita rehat sejenak, tapi sekarang kita akan lanjutkan cerita tentang Dr. Lee Darmawan dengan keahliannya, ekspertisnya ada 3 kalau tidak salah. Nah, itu harusnya dia bisa mencari kekayaan sekaya-kayanya, sebanyak-banyaknya. Tapi tidak dia lakukan. Yang dia lakukan adalah menolong orang-orang miskin. Kenapa begitu? Karena dia teringat nasihat ibunya. Coba bisa diulang, Dok, nasihat ibu Anda waktu itu yang membuat Anda akhirnya terpanggil untuk menolong orang-orang yang kurang mampu. Ya, ini adalah kata-kata almarhumah ibunda saya yang memberikan nasihat kepada anaknya. Beliau tahu saya ingin menjadi seorang dokter dan beliau punya perhatian khusus kepada mereka-mereka yang tidak mampu dan tidak punya akses, oleh karena ketidakmampuannya tidak punya akses untuk mendapatkan pelayanan medis. Beliau berpesan kepada saya, kalau kamu suatu saat menjadi seorang dokter, janganlah kamu peras orang miskin. Mereka akan membayar kamu, tapi mereka akan menangis di rumah karena mereka tidak punya uang untuk membeli beras. Nah, Dr. Lee, itu sedikit cerita tentang Anda, tapi sekarang kita masuk kembali ke COVID-19. Nah, saya lihat kan Anda dan Dr. Sher aktif sekali nih, berbagi APD juga. Bisa cerita apa yang dilakukan, kemana saja APD itu diberikan? Justru kami mencari pasien-pasien yang berada jauh dari tempat fasilitas kesehatan yang kita kenal, seperti di Jakarta atau di Pulau Jawa secara umumnya. Jadi yang disasar ini rumah sakit di mana ini yang dibantu oleh teman-teman Dr. Sher? Seluruh fasilitas kesehatan yang menulis kepada kami untuk mendapatkan bantuan. Kami menerima donasi baik dalam bentuk uang tunai ataupun dalam bentuk donasi barang-barang APD, masker, sepatu boot, hand sanitizer dan sebagainya. Nah, sudah berapa banyak rumah sakit yang mendapat bantuan dari teman-teman Dr. Sher ini? 103 fasilitas kesehatan di 28 provinsi yang sudah kami layani, 51 kabupaten dan 30 kota. Itu adalah statistik terakhir yang saya punya. Nah, APD ini dibeli dengan, tadi Anda sempat bilang ada donasi. Tapi donasi ini dari mana saja ini? Wah, donasi ini dari segala penjuru datangnya, Bang Andi. Banyak orang-orang Indonesia yang baik hati. Mereka membeli lalu mengirimkannya kepada kami, dan tiap hari kami bekerja mempak barang-barang itu lalu mengirimkannya. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Semua kami layani. Wow, daerah mana yang paling sulit dijangkau kalau sampai hari ini? Yang paling sulit dijangkau itu adalah puncak-puncak gunung di Papua. Karena di sana pertama harus datang terlebih dahulu dengan pesawat terbang kecil, pesawat perintis, lalu dilanjutkan dengan naik sepeda motor, ada ojeknya, lalu sampai di hutannya harus jalan kaki dan tinggal di hutan. Wow. Tapi itu tetap dilakukan oleh teman-teman Dr. Sher ya? Ya, Baik. kami lakukan. Nah, terakhir apa harapan Dr. Lee dan teman-teman berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan? Virus COVID-19 ini adalah virus yang sangat jahat. Kita sudah membaca berapa banyak orang yang meninggal, khususnya dari tenaga medis yang meninggal, dokternya sudah lebih dari 30 orang. Ini tentu merupakan suatu kehilangan yang sangat kita sesalkan, mengingat jumlah dokter yang pas-pasan adanya di Indonesia. Dan agar dokter-dokter ini juga punya keluarga, agar para dokter ini juga bisa dilindungi ketika menjalankan profesi kami. Itulah sebabnya mengapa
kami mau membagikan APD ini selengkap mungkin kepada para tenaga medis yang bekerja di lapangan agar mereka bisa melindungi diri dari penyakit COVID-19 ini, jangan sampai tertular. Baik. Baik, Dr. Lee, terima kasih untuk ceritanya hari ini di Good People ya. Semoga banyak orang seperti Anda, kemudian Bunda Ane tadi yang berbuat baik untuk sesama. Baik, jangan lupa bagi Anda yang ingin berbuat baik bisa lakukan itu dari rumah karena Net TV dan benihbaik.com kami bersinergi, berkolaborasi kebaikan untuk membantu sesama melalui donasi-donasi yang Anda bisa lakukan dengan mengklik, mengakses benihbaik.com. Baik, Dr. Lee, ya Bunda Ana juga terima kasih banyak ya. Terima kasih. Dr. Lee, sehat selalu. Terima kasih malaikatku. Akhirnya saya hanya ingatkan kalau Anda tertarik untuk menonton acara ini, jangan lupa setiap hari Sabtu dan hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Andi Noya, mohon pamit, terus berbuat baik, jangan pernah merasa lelah. Sampai jumpa.